Min, di mana ya pulau terpencil di dunia? Lo mau ngapain, Net? Mau refreshing, Min? Biasa, healing-healing. Orang mah punya waktu luang ngobrol sama keluarga, dengerin lagu, jalan-jalan ke taman atau tamasya keliling kota. Lah, lu pengen healing-healing ke pulau terpencil. Ya, gimana ya? Tapi boleh juga tuh buat dibahas. Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Apa sih pulau terpencil yang ada di dunia? Well, kalau soal terpencil ya, menurut Mimin sendiri, kita bisa membaginya menjadi dua jenis. Yang satu adalah pulau terpencil tapi berpenghuni, dan satu lagi pulau terpencil tidak berpenghuni. Loh, apa bedanya, Min? Ya jelas beda dong. Yang satu ada orangnya, yang satu lagi kosong. Kan ada beberapa tempat yang bisa dikatakan terpencil ya, tapi ada orang-orangnya di situ. Nah, ada juga beberapa tempat yang udah mah terpencil, nggak ada orangnya juga. Jadi kita akan membahas nih pulau ya, termasuk negara mana, ataukah menjadi wilayah teritori yang tidak terikat dengan negara manapun. Jadi maksudnya bukan termasuk bagian dari negara manapun gitu kan. Nah, sebelum kita let's go to the substance of the video, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada amigos yang sudah merequest soal pulau terpencil di dunia. Inilah Tristan da Cunha. Pulau berpenghuni paling terpencil. Nah, Tristan da Cunha ini merupakan kepulauan volkanik yang berlokasi di Samudra Atlantik Selatan. Mau tahu kenapa pulau ini terpencil? Jaraknya itu sekitar 2.787 km dari Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Sekitar 2.437 km dari Pulau Saint Helena. Berjarak sekitar 3.949 km dari Mar del Plata yang ada di Argentina. Dan berjarak sekitar 4.002 km dari Kepulauan Falkland. Bayangin aja amigos ya, Kepulauan Tristan da Cunha itu memiliki jarak yang sangat jauh, bahkan dengan kepulauan lain. Maksud Mimin, kepulauan seperti Falkland aja kan terpisah dari daratan utama benua Amerika ya. Nah, Tristan da Cunha ini berarti lebih jauh lagi. Berarti keterpencilannya itu bukan kaleng-kaleng. Bahkan di papan selamat datangnya pun udah dikasih tahu tuh, Welcome to the remotest island, Tristan da Cunha. Selamat datang di pulau paling terpencil. Tristan da Cunha terdiri atas 6 pulau, yaitu Pulau Tristan da Cunha, Pulau Inaccessible, Kepulauan Nightingale yang terdiri atas Pulau Nightingale, Pulau Stoltenhof, dan Pulau Middle, dan satu lagi, Pulau Gove. Secara total, luas wilayah kepulauan ini adalah 207 km persegi. Nah, kalau luas Pulau Tristan sendiri adalah 99 km persegi. Jadi ingat ya amigos, ini Pulau Tristan da Cunha, tapi keseluruhan kepulauan ini disebut Kepulauan Tristan da Cunha. Iya, bedanya satu pulau, satu lagi kepulauan. Nah, satu-satunya pulau yang berpenghuni adalah Pulau Tristan da Cunha. Ibu kota Tristan da Cunha, yaitu Edinburgh of the Seven Seas, berlokasi di Pulau Tristan da Cunha, menjadi satu-satunya pemukiman yang ada di kepulauan tersebut. Tristan da Cunha menjadi salah satu dari 3 wilayah dalam Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha, yang merupakan wilayah seberang laut Britania di Samudra Atlantik. Bisa kalian tebak, wilayah lainnya adalah Pulau Saint Helena dan Pulau Ascension, yang kalau kita perhatiin, juga sebenarnya memiliki jarak yang cukup jauh dari daratan benua. Kepulauan Tristan da Cunha menjadi rumah untuk beberapa jenis flora dan fauna. Untuk flora, ada beberapa spesies tumbuhan asli, seperti tumbuhan red crowberry dan Atrium medium. Nah, ada juga tumbuhan yang bukan berasal dari Tristan da Cunha, tapi dibawa dari tempat lain dan dapat tumbuh di Tristan da Cunha, seperti Fumaria muralis. Kalau fauna atau hewan, ada beberapa spesies, seperti penguin rockhopper utara. Nah, orang Pulau Tristan sendiri menyebutnya sebagai pinamin. Lalu ada juga burung raja, 3 spesies burung albatros, anjing laut berbulu subantarktik, dan juga gajah laut. Gajah laut? Enggak, Net. Bukan itu, Net. Jadi kok bisa sih Tristan da Cunha dihuni oleh manusia, padahal terpencil gitu kan? Yuk, kita flashback dulu ke tahun 1506. Waktu itu, penjelajah asal Portugis yang bernama Tristão da Cunha sedang melakukan perjalanan di sekitar kepulauan itu. Kabarnya ya, Tristão belum sempat mendatangi pulau itu, jadi cuma sekedar lewat doang. Tapi Tristão da Cunha masih sempat memberi nama pulau utama dengan namanya sendiri, Ilha de Tristão da Cunha.
Ya, Mimin juga kalau ketemu pulau baru kayaknya Mimin bakalan kasih nama Mimin sendiri dah, jadi Pulau Mimin kali ya. Nama pulau ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai Tristan da Cunha. Ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Portugis pertama kali mendarat di Pulau Tristan pada tahun 1520. Ada juga sumber yang mengatakan kalau pendaratan yang sebenarnya di Pulau Tristan terjadi pada tanggal 7 Februari 1643 yang dilakukan oleh awak kapal perusahaan Hindia Timur Belanda, Heemstede, yang dipimpin oleh Kapten Klaas Gerritsen Berenbroodspot. Bangsa Belanda kembali mengunjungi kepulauan itu sebanyak 4 kali, dan kemudian pada tahun 1656 membuat peta pertama untuk kepulauan itu, tapi tentu saja petanya masih belum akurat. Observasi keseluruhan kepulauan ini baru dilakukan pada tahun 1767 oleh awak kapal Prancis, Aire de Berger. Penelitian ilmiah pertama untuk kepulauan ini dilakukan oleh seorang naturalis asal Prancis yang bernama Louis-Marie Berger-Petittois. Jadi si Bang Tua ini menetap di Pulau Tristan selama 3 hari pas bulan Januari tahun 1793. Bang Tua mengoleksi tumbuhan yang ada di pulau itu dan melaporkan adanya jejak tempat tinggal manusia, seperti perapian dan tanaman yang mungkin saja ditanam oleh manusia. Jadi bukan alami gitu ya. Barangkali tempat itu adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh bangsa Belanda bertahun-tahun sebelumnya. Selama beberapa kali, pulau ini cuma sekedar dikunjungi. Belum ada orang yang mau tinggal di Kepulauan Tristan da Cunha. Sampai akhirnya, pada tahun 1810, Jonathan Lambert, yang merupakan seorang pelaut asal Massachusetts, Amerika Serikat, mendirikan pemukiman permanen pertama di Tristan da Cunha, bersama dengan 2 teman dia. Terus 1 orang lagi nyusul ke pulau itu beberapa bulan kemudian. Si Bang Lambert menyatakan kalau pulau-pulau tersebut adalah miliknya dan menamai kepulauan itu sebagai Islands of Refreshment. Atau kalau diartiin ke bahasa Indonesia, adalah Kepulauan Penyegaran. Dan bahkan Bang Lambert memproklamirkan diri sebagai penguasa dari Islands of Refreshment. Bahkan sampai ada benderanya juga, yang sekilas mirip sama bendera Panama. Nah, jadi 3 dari 4 orang di pulau itu kemudian meninggal pas tahun 1812. Tinggal salah satu temannya si Lambert, yang bernama Thomas Curry, yang masih hidup. Si Bang Thomas akhirnya menjadi petani di Pulau Tristan da Cunha. Pada tanggal 14 Agustus 1816, United Kingdom menganeksasi Kepulauan Tristan da Cunha dengan mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah dependensi dari Cape Colony yang ada di Afrika Selatan. BTW, tindakan UK dalam menganeksasi Kepulauan Tristan da Cunha ada hubungannya sama pencegahan Napoleon Bonaparte untuk kabur dari Saint Helena. Aneksasi ini juga untuk mencegah Amerika Serikat dalam memanfaatkan Tristan da Cunha sebagai markas kapal angkatan laut. Kemudian pada tahun 1817, pasukan UK meninggalkan Kepulauan Tristan da Cunha, meskipun ada beberapa orang yang memilih untuk tinggal di pulau tersebut, terutama seorang prajurit yang bernama William Glass. Dia mendirikan pemukiman yang kemudian diberi nama Edinburgh of the Seven Seas. Nah, jadi yang mendirikan ibu kota Tristan da Cunha adalah si Mamang William Glass. Mamang William Glass juga membawa istri serta kedua anaknya ke Tristan da Cunha. Lambat laun populasi di Tristan da Cunha bertambah, dan pada tahun 1852, populasi Tristan da Cunha mencapai 52 jiwa. Hingga sekarang, populasinya menjadi sekitar 238 jiwa. Oh iya, BTW, Kepulauan Tristan da Cunha baru join sama Pulau Saint Helena dan Pulau Ascension sebagai satu kesatuan pada tanggal 12 Januari 1938. Bahasa resmi di Kepulauan Tristan adalah bahasa Inggris. Nah, karena Tristan termasuk wilayah milik Britania, Tristan tidak termasuk ke dalam Uni Eropa. Loh, kok bisa, Min? Coba ingat-ingat lagi, apa itu Brexit? Tetapi ya, Kepulauan Tristan masih termasuk European Union's Overseas Countries and Territories Association. Dan mata uang yang digunakan adalah pound sterling, sama seperti mata uang Inggris. Pulau Tristan da Cunha memiliki topografi pegunungan. Dan misalnya kalau kalian pengen liburan ke Tristan da Cunha, kalian juga bisa mencoba untuk mendaki pegunungan tersebut. Satu-satunya bagian datar dari Pulau Tristan da Cunha adalah pesisir barat laut, lokasi dari Edinburgh of the Seven Seas. Titik tertinggi wilayah gunung di pulau itu adalah puncak gunung berapi yang bernama Queen Mary's Peak, yang berada di ketinggian 2062 meter. Gunung di Tristan da Cunha
pernah mengalami erupsi pada tahun 1961, sehingga mengakibatkan sekitar 264 penduduk harus dievakuasi ke Pulau Nightingale, dan mereka baru kembali ke Pulau Tristan pada tahun 1963. Tapi kalau sekarang, puncak gunung berapi tersebut sudah tidak aktif lagi. Bahkan turis juga bisa melakukan pendakian menuju puncak Queen Mary's. Tapi para turis tetap harus diawasin sama pemandu wisata ya. Nah, karena yang kita bahas adalah pulau terpencil, jadi Mimin nggak terlalu cerita banyak soal pulau-pulau yang lain ya. Kita fokus aja ke pulau utama, yaitu Pulau Tristan da Cunha. Karena posisinya yang terpencil, lantas bagaimana cara penduduk Tristan da Cunha meningkatkan perekonomian mereka? Tristan da Cunha mengandalkan sektor perikanan, terutama pengolahan lobster air tawar. Tristan da Cunha paling banyak melakukan ekspor lobster Tristan, dan juga ekspor perangko dengan gambar-gambar yang indah. Perangko-perangko ini dapat dibeli lewat Tristan Post Office. Selain perangko, terdapat juga souvenir lain, seperti kartu pos, dan juga kerajinan tangan. Nah, misalnya mungkin kalian pengen beli souvenirnya tapi nggak bisa ke Pulau Tristan da Cunha. Tenang aja, Tristan da Cunha juga punya online store. Dengan cara, kamu mengisi formulir dan mengirimnya ke alamat email yang sesuai. Tapi kalau kalian pesan lewat online, ya datangnya bisa berbulan-bulan lamanya. Jadi sumber makanan para penduduk Tristan itu berasal dari peternakan dan juga sektor perikanan tadi. Untuk kebutuhan sehari-hari, terdapat juga sebuah supermarket. Uniknya, supermarket ini tidak memiliki jendela. Tapi bagi penduduk Tristan sendiri, mereka lebih sering menyebut supermarket ini sebagai kantin. Tristan da Cunha juga bergerak di sektor pariwisata, namun kecil-kecilan, sedikit berbeda dengan pariwisata yang ada di Pulau Saint Helena. Meskipun Saint Helena juga cukup terpencil ya, tapi masih ada bandara, restoran, hotel, dan sarana pariwisata yang lain. Sedangkan pariwisata di Tristan da Cunha tidak selengkap Saint Helena. Kagak ada hotel di Tristan da Cunha, adanya itu penginapan kecil-kecilan. Jadi semacam wisma gitu ya, semacam bungalow lah. Seperti misalnya William Glass Guest House. Tapi seenggaknya masih ada akomodasi untuk tempat penginapan. Seperti yang Mimin bilang barusan, sarana pariwisata di Tristan da Cunha itu nggak selengkap Saint Helena. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa kita nikmati ya dari Tristan da Cunha. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh turis. Turis dapat memancing di perairan Tristan da Cunha, tentunya dengan lisensi seharga 50 pound sterling. Ada juga fasilitas golf, dan tentu saja pendakian gunung. Jadi bagaimana kita bisa mengunjungi Pulau Tristan da Cunha kalau kagak ada bandara di situ? Well, kita bisa berkunjung ke Tristan da Cunha menggunakan kapal laut. Ada jalur kapal dari Cape Town, Afrika Selatan, ke Tristan da Cunha. Tapi itu pun nggak bisa terus-terusan, cuma waktu tertentu aja. Jadi kalau kita mau berkunjung ke Tristan da Cunha, emang udah harus direncanain beberapa bulan sebelumnya. Itinerary-nya harus udah matang banget amigos. Dan kunjungan itu baru boleh dilakukan setelah disetujui oleh Tristan da Cunha Island Council. Baru boleh dah kita jalan-jalan ke Tristan da Cunha. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan di Tristan da Cunha, kita bisa menyewa kendaraan beserta supir dengan biaya 5 pound sterling per penumpang. Jadi kurang lebih seperti inilah peta dari Edinburgh of the Seven Seas. Tuh ada yang angka-angkanya itu, ada rumah sakit, ada gereja, ada sekolah juga satu. Nah yang kagak ada nomornya itu rumah-rumah penduduk ya. Nah kalau yang ini adalah peta yang menggambarkan wilayah vegetasi di Pulau Tristan. Kalian juga bisa mengunjungi website resmi Tristan da Cunha yang dikelola sama pemerintahan Tristan da Cunha langsung. Ntar Mimin kasih linknya di kolom komentar. Nah, untuk pulau terpencil dan tidak berpenghuni, di next video ya amigos. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.